Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio Wibawa dengan NIM akhir 576. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara psikologi dan juga komunikasi. Psikologi dan bahasa adalah dua bidang yang tampaknya berbeda, namun memiliki hubungan yang sangat erat dalam memahami perilaku manusia. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga merupakan cermin dari pikiran, perasaan, dan cara kita memandang dunia. Sementara itu, psikologi berfokus pada studi tentang pikiran dan perilaku manusia. Oleh karena itu, hubungan antara psikologi dan bahasa sangatlah kompleks karena keduanya saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain. Psikologi sendiri diambil dari kata psiko, yaitu jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Berarti kesimpulan dari psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa yang mencakup mental, kognitif, dan juga perkembangan. Di samping itu, sedangkan bahasa sendiri adalah salah satu faktor terpenting pada perkembangan, dikarenakan bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk menyampaikan informasi. Secara psikologis, bahasa memainkan peran penting dalam proses kognitif. Ketika berpikir, seringkali kita menggunakan bahasa sebagai alat mengorganisasi dan memahami informasi. Misalnya, ketika seseorang memecahkan masalah, ia seringkali berbicara. Nah, dalam pikirannya atau menggunakan kata-kata untuk menyusun langkah-langkah solusi tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi saja dengan orang lain, tetapi juga sebagai sarana bagi individu untuk berpikir dan menyusun pengetahuan. Nah, di sisi lain juga, psikologi menjelaskan bagaimana bahasa terbentuk dan dipelajari. Proses pembelajaran bahasa pada anak-anak menjadi bukti yang jelas bahwa kemampuan bahasa dipengaruhi oleh manusia, faktor-faktor psikologis. Teori-teori seperti nativisme dan Noam Chomsky yang menyatakan bahwa manusia memiliki alat bawaan, yaitu untuk mempelajari bahasa, menunjukkan keterikatan antara kemampuan kognitif dan bahasa. Pengalaman dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam pembelajaran bahasa, memperlihatkan bagaimana interaksi sosial dan psikologis juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang. Selain itu, bahasa juga dapat mempengaruhi secara orang berpersepsi terhadap dunia. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa bahasa mempengaruhi cara kita mengategorikan dan memaknai dunia di sekitar kita. Misalnya, studi mengenai linguistik relativity atau teori Sapir-Whorf mengemukakan bahwa bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir dan persepsi seseorang terhadap waktu, ruang, atau bahkan konsep abstrak seperti kebebasan dan keadilan. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya menjadikan cara untuk menyampaikan pikiran, tetapi juga bisa membentuk cara kita memandang dunia. Lebih jauh lagi, dalam bidang psikologi klinis, bahasa juga memainkan peran kunci dalam terapi. Bahasa yang digunakan dalam sesi konseling dapat memengaruhi proses penyembuhan. Kata-kata yang dipilih oleh terapis atau klien dapat menggambarkan bagaimana individu memahami diri mereka, serta memberikan wawasan tentang kondisi emosional dan psikologis mereka. Metode seperti terapi berbasis bahasa, termasuk terapi bicara atau kognitif, telah terbukti efektif dalam membantu individu mengatasi masalah atau trauma-trauma, kecemasan, dan depresi. Mungkin sekian dari saya, Bagas Satrio Wibawa. Jika ada salah sikap, salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.